Jadi ada temuan apa sih dari riset dan penelitian kita? Kita mendapatkan banyak hasil menarik ya. Mungkin kita bisa bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama itu tentu kita ingin melihat nih seberapa disiplin sih warga atau masyarakat yang ada di dalam wilayah-wilayah yang terkena kebijakan PSBB. Itu satu. Yang kedua, secara umum kita ingin melihat di Indonesia ini kira-kira seberapa sadar orang itu bahwa mereka harus merubah perilaku kesehatan mereka, perilaku bergaul mereka di dalam rangka hidup dengan COVID-19 yang kita belum tahu vaksin ini ditemukan sampai kapan. Yang ketiga, kita bisa melihat juga atau kita mendapatkan data juga tentang stamina. Seberapa sanggup, seberapa tahan orang-orang yang sekarang ini hidup di di daerah-daerah yang terkena PSBB itu seberapa lama lagi mereka sanggup di karantina, seberapa lama lagi mereka bisa mengikuti PSBB. Mereka tidak keluar rumah, mereka tidak tidak belajar di luar, mengikuti aturan tertentu pada saat menggunakan transportasi umum. Nah, semua peraturan-peraturan itu seberapa lama mereka tahan begitu? Apakah setengah bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau ya terserah pemerintah mau cabutnya kapan begitu. Kemudian temuan kita selanjutnya adalah kita juga membicarakan tentang apa sih hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat itu berat di dalam PSBB ini begitu ya. Apa alasan atau motif mereka menyatakan bahwa kebijakan PSBB ini berat atau kebijakan PSBB ini mereka anggap cukup bagi mereka. Nah, jadi itu adalah sebagian dari penelitian atau sebagian dari perasaan hati orang di Republik ini begitu ya. Saya berani mengatakan di Republik ini karena riset ini nasional di Republik ini tentang kebijakan yang diambil oleh pemerintah terhadap penanganan COVID dan apa dampaknya bagi mereka. Bagaimana sih caranya kita ini mengukur disiplin warga di dalam PSBB begitu ya? Bagaimana caranya kita mengukur disiplin warga yang terimbas dari kebijakan PSBB? Jadi ada caranya kan, kalau tadi kita sudah mengatakan bahwa saya akan tunjukkan apa yang dirasakan oleh masyarakat, bagaimana disiplin mereka. Jadi ini kita melakukan riset ini dengan melakukan beberapa hal. Bagaimana caranya kita memberitahu kepada Anda seberapa disiplin warga di dalam PSBB? Tentu kita punya parameternya. Pertama, kita tentukan dulu parameter perilakunya. Jadi ada 3 perilaku standar, ya. Jadi tidak banyak, hanya 3 perilaku standar yang kami gunakan untuk melihat atau menilai seberapa disiplin sih masyarakat itu di dalam menjalankan kebijakan PSBB itu. Yang pertama, jelas nih, bekerja dari rumah. Ya, yang kedua, pada saat mereka keluar rumah atau menggunakan transportasi, apakah transportasi pribadi atau transportasi umum, itu mereka patuh atau tidak terhadap aturan yang ada. Terus yang ketiga, sementara ini untuk tidak pergi beribadah di tempat-tempat ibadah. Jadi ini tiga parameter perilaku yang kita tanya. Satu, bekerja dari rumah. Kedua, kepatuhan dalam menggunakan transportasi saat keluar rumah. Yang ketiga, tentang menahan diri untuk sementara tidak beribadah. Setelah kita punya parameter itu, kemudian kita tanya kepada orang masing-masing. Nah, masing-masing itu kita tanya apakah Anda selalu, kemudian sering, atau kadang-kadang, atau tidak pernah terhadap perilaku tadi. Jadi kita tanya kepada orang misalnya, apakah Anda selalu bekerja di rumah? Apakah Anda selalu taat peraturan atau tidak pada saat Anda keluar rumah? Apakah Anda selalu berusaha untuk menahan diri Anda pada saat Anda beribadah? Jadi lebih baik beribadah di rumah atau tidak? Bagi mereka yang menjawab selalu, maka kita masukkan itu dalam kategori disiplin. Tetapi kalau mereka hanya bicara sering, kemudian kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah, nah itu kita masukkan dalam kategori tidak disiplin. Karena apa? Karena kita menghadapi wabah, tidak terlihat, zero tolerance. Tidak ada toleransi, nol toleransi. Jadi perilaku disiplin itu artinya setiap saat, setiap Anda keluar rumah, Anda harus patuh terhadap
peraturan PSBB. Jadi itu cara kita menentukan bagaimana Anda itu disiplin atau tidak. Bagaimana kenyataannya, bagaimana faktanya, bagaimana datanya. Nah, di daerah PSBB, jadi kita menemukan memang dari 3 parameter tadi itu ada satu data yang mungkin ini bisa kita lihat sebagai tantangan ke depan bagi kita semua. Pertama, saat kita bertanya sesuai peraturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, itu ada profesi-profesi yang memang dibolehkan bekerja keluar rumah seperti kesehatan, keamanan, kemudian bekerja makanan di bidang finansial dan seterusnya itu mereka boleh. Tetapi bagi Anda yang tidak bekerja di bidang itu, kami tanyakan kepada mereka, Anda masih kerja di luar rumah atau tidak? Ternyata yang menjawab patuh masih bekerja di rumah itu ada 60,3%. Sementara yang menjawab walaupun mereka tidak masuk dalam kategori profesi yang diperbolehkan bekerja di luar rumah, mereka tetap bekerja di luar rumah, itu mengaku kurang lebih jumlahnya ada 31,3%. Jadi tingkat disiplin warga di lingkup PSBB ya, di sepertiga dari populasi Indonesia atau kurang lebih 75 juta manusia tadi, itu yang menyatakan disiplin itu 60,3%. Itu satu. Yang kedua, pada saat kita bertanya, Anda kalau keluar rumah menggunakan transportasi baik pribadi maupun umum itu kan ada aturannya. Seperti misalnya kalau Anda menggunakan mobil atau kendaraan roda 4 itu maksimal separuh dari jumlah kapasitas kursi. Jadi kalau misalnya 4 ya berarti 2. Duduk tidak boleh bersebelahan antara supir dengan penumpang begitu. Kalau menggunakan kendaraan bermotor di beberapa daerah boleh berboncengan, di beberapa daerah lagi tidak boleh berboncengan begitu. Tapi intinya kita tanyakan hal itu. Pada saat kita tanya Anda ikut nggak dengan peraturan itu, yang menjawab selalu ikut itu 51,6%, lebih rendah lagi dari tadi bekerja di rumah. Jadi yang selalu ikut itu 51,6%. Yang mengatakan sering itu artinya ya ada waktu-waktu di mana dia tidak taat terhadap peraturan, itu 25%. Kadang-kadang 20,3%. Begitu. Jadi tingkat kepatuhan orang terhadap menggunakan transportasi sesuai aturan PSBB itu 51,6%, hanya separuh. Yang ketiga, tentang menahan diri untuk tidak beribadah, begitu ya. Ini memang agak sulit sekarang ini, terus terang aja bagi umat Islam, keinginan untuk beribadah secara bersama-sama itu pasti meningkat. Pada saat kita tanya dalam 1 pekan terakhir, jadi semua pertanyaan kita ini kita ajukan dalam 1 pekan terakhir, 7 hari terakhir. Apakah Anda masih datang beribadah atau tidak di tempat ibadah Anda seperti masjid, gereja, dan lain sebagainya ya. Itu yang menyatakan tidak pernah, itu artinya dia taat terhadap PSBB, itu ada 52,6%. Ya, yang kemudian kadang-kadang itu 21,6%, sering sampai sekarang ini masih datang ke tempat ibadah itu 17%. Jadi Anda bayangkan itu kalau 21 tambah 17 itu berarti hampir 40%. Hampir 40% itu masih menyatakan dia datang beribadah ke tempat ibadah, padahal lembaga-lembaga keagamaan itu sudah menghimbau agar di wilayah-wilayah yang terutama ya yang terimbas kebijakan PSBB ini untuk menahan dirinya. Tetapi masih banyak proporsi orang yang tetap ingin beribadah begitu. Kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulan dari bagian pertama kita saat kita ingin melihat seberapa disiplin warga di dalam area PSBB ini, ternyata hasilnya tidak begitu baik. Kalau kita bagi 0 sampai 100% ini, kalau kita mau melihat baik itu 0 sampai 100%, kita bagi jadi 4. 100 bagi 4 berarti 25%. 0 sampai 25 itu sangat tidak baik. 25 sampai 50 itu kurang baik. 50 sampai 75 itu cukup, yang baik itu 75 ke atas. Tidak ada satupun kategori disiplin itu yang menyentuh angka 75%, tidak ada. Jadi kalau kita melihat tadi range disiplin warga itu antara 51,6% sampai 60,3%. Artinya paling tinggi disiplin warga dari tiga parameter tadi itu hanya 60,3%.